Bu Syarifah, observernya Bu Rini dan Bu Hadijah. Silakan Iya, Bu Bu. Syarifah. Sekarang Ya. 9:08, Bu. Ya, jadi sampai jam 30 menit saja. Berarti 9.38 9:38, 10 menit ya. untuk ya disesuaikan saja waktunya ya Bu ya. 09.38. Ingatin lagi ya Bu nanti. Iya. Dimulai ya Bu ya, udah direkam ini. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak Ibu bertemu kembali dengan Ibu Guru Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks anekdot. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau share screen dulu ya anak-anak. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya, baik. Sebentar ya. Nah, Assalamualaikum siswa hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita akan mengidentifikasi teks anekdot bersama Ibu Syarifah Mudaim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas ya. Erlina, silahkan pimpin. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Erlina. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Dan nanti tolong ingatkan Ibu jika sudah bel berbunyi ya, takutnya tidak terdengar. Nah, anak-anak semuanya, Ibu cek dulu kehadiran siswa ya. Hadijah ada? Hadir, Bu. Erlin? Bu. Endri ada? Endri ke sekolah? Kenapa sakit bukan, teman-teman? Oh ya sudah, semoga cepat sembuh ya. Ya, Lina ada Lina? Leni ada? Ada, Bu. Ya, alhamdulillah sebagian besar siswa kita sehat semuanya ya, anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ya, anak-anak semuanya, apakah suara Ibu jelas terdengar? Jelas, Bu. Ya, kabari ya kalau nanti misalnya suara Ibu tidak jelas. Baik, Bu. Nah, perlengkapan hari ini yang harus kalian bawa adalah, bentar ya, buku tulis. Sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alat tulis ada? Ada. Ya, pinter. LKPD sudah di copy? Kemarin sudah Ibu bagikan? Sudah di copy, Bu. Sudah dibawa, Bu. Alhamdulillah. Iya, sudah siap berarti ya? Oke, lanjut. Nah, anak-anak hebat semuanya. Hari ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks anekdot. Dan kompetensi dasarnya, sebentar ya. Ya, sebentar ya, ada gangguan dulu. Nah, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan indikatornya adalah menentukan fungsi komunikatif teks anekdot, menentukan lokasi sosial teks anekdot, menentukan unsur utama teks anekdot, menentukan struktur teks anekdot, dan menentukan karakteristik penggunaan bahasa dalam teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini agar Ananda dapat mempelajari struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan benar dan penuh percaya diri. Selamat belajar siswa hebat. Nah, Ananda, sebelum kita lanjut, pernahkah Ananda membaca anekdot, sebuah anekdot? Baik itu dalam bentuk tulisan atau misalnya pernah memirsa dalam bentuk video? Pernah tidak? Tuti bagaimana? Belum pernah. Siapa yang sudah pernah menonton misalnya video anekdot? Leni sudah pernah?
Belum Bu, saya tidak tahu Bu anekdot itu apa. Oh, belum tahu. Ya, Lina bagaimana, sudah pernah membaca teks anekdot sebelumnya? Belum, Bu. Oke, nah kemarin Ibu sudah membagikan materi ajar ya kepada kalian di grup BCR. Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Baru sedikit Bu yang dibaca. Oh, baru sedikit. Baik, nanti kita akan ulas kembali ya. Nah, di materi yang sudah Ibu share di GCR itu ada sebuah teks contoh anekdot yang berjudul apa nih? Apa nih judulnya? Terbaca tidak? Mencuri 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 sandal. sandal. Nah, mungkin kalian sudah membaca ya, sebagian besar di situ ada cerita tentang Aan yang mau pergi sarapan ke warung, kemudian intinya sandalnya hilang. Setelah itu Aan mencari sandalnya di masjid, mencari-cari ke sana ke sini tidak ketemu. Kemudian dia pergi ke masjid. Nah, di masjid itu ternyata ada sebuah sandal yang bagus. Si Aan ini pengen nih mengambil sandal tersebut. Akhirnya dicurilah sandal orang lain tersebut. Tapi ketahuan oleh yang punya sandal. Akhirnya Aan dibawa ke kantor polisi. Nah, seperti itu. Untuk cerita lengkapnya, kalian bisa baca ya materi yang sudah Ibu bagikan. Mengingatkan kembali materi yang sudah Ibu bagikan di GCR, bagaimana sudah dibaca dan dipahami Ananda bukan? Sudah dipahami belum? Sudah Bu. Iya, oke, terima kasih. Nah, dalam mengidentifikasi teks anekdot, setidaknya kita harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama, apa fungsi komunikatif teks anekdot tersebut? Untuk apa sih gunanya teks anekdot itu? Ada yang tahu? Apa ya tujuannya seseorang membuat teks anekdot? Untuk menghibur Ibu. Untuk Materi, iya, yang pertama bisa untuk menghibur. Tetapi teks anekdot itu tidak sekedar untuk menghibur. Ada tujuan tertentu. Apa coba kira-kira? Menyindir. Menyindir. Siapa Ibu. sih yang disindir biasanya? Apakah Erlina yang disindir sama Endri? Biasanya orang yang terkenal. Orang-orang Bu. yang Betul, orang yang Biasa. terkenal. Kalau kita orang terkenal bukan sih? Belum, Ibu. Kenal di Belum rumah, jadi Bu. pejabat ya. Mudah-mudahan nanti di masa depan kalian bisa jadi pejabat ya, anak-anak Ibu. Amin. Iya, tapi jadi pejabatnya pejabat yang baik ya, supaya tidak kena anekdot nanti dari masyarakat. Ya, biasanya yang disindir ini adalah tokoh populer ataupun pejabat pemerintah. Nah, tetapi anak-anak harus diperhatikan ya, ketika di Indonesia, ketika kita menulis anekdot, kita akan berbenturan dengan apa? Undang-undang apa namanya? Undang-undang Ibu. ITE, jadi takut ya kalau kita ITE. mau nulis anekdot, misalnya Tuti mau nulis anekdot menyindir tentang presiden, takut, karena nanti takut masuk pasal penghinaan presiden, begitu ya? Iya Bu. Iya, jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam menggunakan bahasanya. Nah, maka dari itu Ibu tidak bisa mengambil contoh pejabat-pejabat yang ada di dalam negeri karena takut, karena ini adalah masalah yang sangat sensitif. Dan untuk anak SMA kelas 10 sepertinya nanti pembelajaran tentang anekdot tidak akan sampai ke memproduksi, tetapi hanya akan sampai ke mereproduksi teks anekdot menjadi teks humor. Nah, itu tentang teks anekdot, fungsi komunikatifnya. Kemudian, di mana lokasi sosial teks anekdot? Kalian biasanya menemukan teks anekdot di mana sih? Coba Hadijah Di jawab. koran, Ibu. Di mana? Di Iya, koran, betul, di Ibu. koran. Masih suka baca koran, anak-anak? Suka, Bu. Iya, Di media hebat. sosial Iya. Ibu. Kenapa? Di mana? Di media sosial Di sering Bu media berseliweran, sosial. Bu. Contohnya media sosialnya apa, Rini? Ada Bu misalnya lihat di TikTok. Oh atau iya, di TikTok, betul. Semuanya pada punya akun Iya, TikTok. Facebook. Facebook masih ada zaman sekarang? Masih Iya, Bu. iya. Nah, jadi anak-anak kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Jangan sampai tulisan kita menyinggung orang lain, nanti ada yang melaporkan. Karena jejak digital itu tidak akan hilang ya.
Iya, jadi pesan Ibu harus hati-hati ya, literasi digital, harus hati-hati dalam menggunakan media digital. Nah, itu adalah letak lokasi sosial, teks anekdot itu bisa dijumpai di media sosial, di surat kabar, ataupun bisa dalam bentuk komik strip ya, dalam bentuk gambar. Nah, pernah lihat nggak? Pernah ya? Iya. Nah, yang ketiga, apa unsur utama teks tersebut? Tadi sudah disebutkan unsur utamanya adalah tentang humor dan tentang sindiran. Nah, bagaimana struktur teks tersebut nanti kita akan pelajari dan apa karakteristik penggunaan bahasa pada teks tersebut. Nah, Ananda, apakah judul teks anekdot dalam materi ajar yang sudah Ibu bagikan? Masih ingat judulnya apa? Yang semalam sudah kalian baca? Judulnya adalah Mencuri Sandal yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini ceritanya. Kalian pasti sudah baca ya. Nah, sekarang Ananda, silahkan Ananda cermati teks anekdot dan teks humor yang sudah Ibu tempel di mading kelas. Ayo dilihat mading kelasnya. Ya, Tuti silahkan dilihat di mading kelas. Di situ ada contoh-contoh teks anekdot yang sudah Ibu tempel dan teks humor. Silahkan disimak ya. Hari ini silahkan disimak mading kelasnya, dilihat di mading kelas. Sudah dilihat? Udah, Bu. Ya, terima kasih. Kalian pintar. Nah, setelah Ananda cermati contoh-contoh teks anekdot tersebut, apa sih kesulitan Ananda dalam mengidentifikasi teks anekdot? Dijawab. Ting neng, Ibu sudah Memahaminya, punya Bu. jawabannya. Wah, ternyata Ananda menemukan beberapa kesulitan ya. Masih ada yang kesulitan. Oh, ini diantaranya Andri. Kesulitan memahami struktur teks anekdot. Ini fotonya, maaf ya, Ibu cari dari yang lain. Nah, kemudian Lina katanya bingung membedakan anekdot dan humor. Masih bingung? Ya, dan Hadijah belum bisa memahami makna tersirat. Ini belum memahami fungsi sosial teks anekdot. Baik, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan menjawab semua permasalahan Ananda tersebut dengan cara mengidentifikasi teks anekdot. Silahkan berkumpul ya, satu kelompoknya 2 orang saja ya. Sudah dapat kelompoknya? Ya, sudah ada pasangannya ya anak-anak ya? Ya, nah setiap 2 orang mendapatkan satu teks anekdot yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah semuanya? Sudah ada teksnya? Sudah kebagian? Sudah, baik. Sekarang disimak instruksi dari Ibu ya. Yang pertama, salinlah judul teks anekdot tersebut. Sudah? Ya, silahkan disalin. Oke, yang kedua, berapa jumlah paragraf dalam teks anekdot tersebut? Silahkan dihitung berapa jumlah paragrafnya. Sudah bisa menghitung paragraf? Sudah bisa ya? Iya, pinter. Oke, yang selanjutnya. Cermati setiap paragraf, tulislah struktur teks anekdot tersebut. Nah, untuk struktur kalian sudah tahu ya, sudah Ibu lampirkan di materi ajar yang sudah Ibu bagikan di GCR. Ada apa saja sih struktur dalam teks anekdot tersebut? Bagian-bagiannya ada apa? Yang selanjutnya, apa yang membedakan teks anekdot dan teks humor? Sudah ya? Nah, oke, Ananda semuanya silahkan presentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1, Tuti silahkan presentasikan perwakilan. Ya, terima kasih. Bagus sekali hasilnya. Tepuk tangan untuk Tuti. Oke, kelompok 8, Rini silahkan presentasikan. Ya, Ya, Bu. bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rini. Kelompok 10, Leni. Tolong presentasikan hasilnya. Iya, hebat. Terima kasih untuk Leni. Selanjutnya, perwakilan kelompok 5, Erlin. Tolong presentasikan. Iya, Bu. Iya, hebat sekali Erli. Terima kasih semua siswa ternyata sudah bisa memahami proses identifikasi teks anekdot. Ibu lanjut ya. Terima kasih atas penampilan semua siswa. Nah,
Ini mengingatkan kembali penjelasan bahwa struktur teks anekdot itu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, kalian bisa membaca pemahamannya. Kemudian, teks anekdot juga tergantung siapa pembacanya. Kadang tidak semuanya ada kodanya atau simpulannya. Dilihat dulu siapa pembacanya. Jika pembaca anekdot ini atau cerita lucu ini adalah anak TK atau SD, maka biasanya kodanya dilampirkan atau tidak? Kalau untuk anak SD dan TK, iya, Dilampirkan. biasanya ditulis karena mungkin anak SD dan TK belum bisa menyimpulkan sendiri ya, masih harus dituntun oleh ibu gurunya. Nah, kalian kan anak SMA kelas 10, jadi biasanya sudah bisa menyimpulkan, tidak usah dikasih tahu lagi. Nah, anak-anak, cerita ini maknanya tidak usah dikasih tahu seperti itu ya, kalian sudah bisa berpikir sendiri. Jadi koda itu sifatnya opsional, biasanya di kelas rendah atau di TK di SD itu masih disebutkan. Jadi hikmah cerita ini atau pesan moralnya adalah seperti itu. Tetapi untuk kelas tinggi seperti kalian biasanya kodanya tidak dicantumkan ya. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah karakteristik penggunaan bahasa dalam teks anekdot. Ternyata ada karakteristiknya. Nah, Ananda dapat mencermati kembali teks anekdot berjudul Mencuri Sandal yang di materi itu ya. Dapat diketahui beberapa karakteristik penggunaan bahasa dalam teks anekdot. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks anekdot adalah salah satunya ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalau masa lalu itu sudah terjadi atau belum sih? Sudah, Bu. Sudah terjadi. Nah, di situ ada pada waktu perjalanan pulang, A nyaris tertabrak sepeda motor oleh pengendara yang ugal-ugalan. Itu contoh kalimatnya. Yang kedua, ada kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris, anak-anak? Saya, Bu. Iya, Hadijah. Kalimat yang tidak perlu dijawab. Betul sekali, pintar Hadijah dan membutuhkan Rini. Kalimat yang jawaban. tidak memerlukan jawaban. Contohnya, Hakim, apakah benar bahwa Anda mencuri sandal di masjid? Padahal sudah betul ya, dia emang kasusnya mencuri sandal di masjid. Seperti itu. Ini tidak usah dijawab lagi, sudah ada jawabannya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Di sini contohnya ada kata apa, anak-anak? Lalu Aan pulang ke rumah tanpa memakai sandal. Seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan kata kerja aksi. Di situ contohnya kata berteriak dan berlari. Ya, kata kerja aksi itu kalimat kata kerja gitu ya. Selanjutnya ada penggunaan kalimat perintah. Seperti ini contohnya. Saudara Aan, tolong jawab pertanyaan saya. Baik, anak-anak sudah paham ya tentang karakteristik penggunaan bahasa teks anekdot. Selanjutnya, ada teknik, tadi kan sudah ya konsep dasar untuk mengidentifikasi teks anekdot. Nah, ini selanjutnya kita akan lanjut ke teknik mengidentifikasi teks anekdot. Yang pertama adalah menetapkan objek yang akan diidentifikasi. Kita harus memilih teksnya. Nah, di sini contohnya yang sudah Ibu paparkan di materi ajar, contohnya judulnya apa ini? Leni, tolong dibaca contohnya. Judulnya apa? Tuhan amat terasu, berapa tahun lagi rakyat kami makmur dan sejahtera. Iya, betul. Terima kasih, Leni. Nah, dari contohnya, ini terlihat apakah settingnya ini Tuhan amat terasu itu di Indonesia? Bukan ya? Bukan, Bu. Bukan, sepertinya ini di mana ya? Jepang apa Korea ya, Bu? Ya, Iya, luar di negeri. Jepang. Dilihat ini dari gambarnya juga, ini fotonya di Jepang ya. Jadi di Jepang itu ada Tuhan kepercayaan agama masyarakat Jepang namanya Tuhan Amaterasu. Kalian tentu sudah membaca teksnya ya, yang Ibu sudah lampirkan di materi ajar. Yang kedua adalah penyusunan format pengidentifikasian teks anekdot. Setelah kalian tadi membaca anekdot yang berjudul Tuhan Amaterasu, Ibu sudah menyiapkan format pengidentifikasiannya tentang isi dan struktur teks anekdot. Supaya lebih mudah, kalian tinggal memasukkan hasil baca kalian. Misalnya paragraf ke-1, inti isinya, kalimatnya apa, dan strukturnya itu apa. Apakah bagian observasi atau misalnya bagian pembukaan, silahkan kalian tulis strukturnya di kolom tersebut.
Nah, yang ketiga, langkahnya atau teknisnya adalah pengisian format mengidentifikasi teks anekdot. Pengisian formatnya ini ditulis judulnya. Nah, judulnya di sini contohnya Tuhan Amaterasu berapa tahun lagi rakyat kami makmur sejahtera. Dicatat di situ waktu latihannya tanggal berapa, nama anggota kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk nomor 1 adalah paragraf ke-1. Inti isi, dituliskan di sini kalimatnya. Itu adalah struktur yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Ada yang tahu? Gambaran umum. Gambaran umum, iya. Dan selanjutnya. Nah, yang keempat, setelah diisi tabelnya atau formatnya, ditafsirkan hasil pengisian format mengidentifikasi teks anekdot. Nah, di sini bisa kalian baca ya hasil penafsirannya. Setelah itu, penyimpulan isi dan struktur teks anekdot. Setelah mengidentifikasi isi teks anekdot, dapat disimpulkan bahwa teks anekdot memiliki kekhasan yang berbeda dengan teks lainnya. Jadi anekdot itu adalah teks yang berbeda dengan teks lainnya dari segi isi maupun struktur. Teks anekdot bukan sekedar cerita lucu, tetapi memiliki makna. Makna apa, anak-anak? Tersirat atau tersurat? Tersirat. Tersirat. Kalau tersirat itu kelihatan enggak sih? Tidak, Bu. Juga, iya betul. Memiliki makna tersirat yang mengarah pada kritik sosial yang hendak disampaikan penulis melalui anekdot. Kritik sosial itu dapat dirunut dari cerita lucu bermuatan sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Nah, sampai di sini Ananda ada yang mau bertanya? Sampai langkah-langkah mengidentifikasi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah memahami semuanya? Sudah Bu, sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Baik, sekarang kegiatan Ananda adalah mengerjakan apa? LKPD yang tadi sudah disiapkan ya. Nah, Ibu beri petunjuk dulu sebentar. Yang pertama, di situ di LKPD bisa kalian lihat LKPD masing-masing sudah punya kan ya? Ada teks anekdot berjudul Wortel Ratu Atut. Ada yang kenal siapa itu Ratu Atut? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Ya, Ratu Atut itu adalah salah seorang pejabat yang ada di Banten ya, mantan pejabat. Nah, teks ke-1 adalah teks anekdot tentang Ratu Atut. Yang kedua ada sebuah gambar atau komik strip. Kalian lihat ya gambarnya di situ ada ya? Ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan terhadap teks anekdot Wortel Ratu Atut dan gambar ke-1 yang Ibu sajikan, mari Ananda ajukan pertanyaan. Jika Ananda mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan rekan tentang kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan. Yang jelas, pertanyaan tersebut harus sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran mengidentifikasi teks anekdot. Nah, di sini pertanyaan nomor 1, apa makna tersirat yang dapat kamu ambil dari teks anekdot yang berjudul Wortel Ratu Atut tersebut? Nanti silahkan dibaca dengan saksama teks yang berjudul Wortel Ratu Atut. Kemudian Ananda simpulkan makna tersiratnya apa. Yang kedua, tuliskan makna yang tersirat saat melihat gambar 1. Nah, gambar komik strip ini dilihat, kemudian Ananda simpulkan, kira-kira itu tentang apa sih ceritanya. Nah, yang kedua, langkahnya adalah jika Ananda berusaha mengumpulkan pertanyaan, tentu Ananda berusaha untuk menjawabnya. Untuk itu, marilah kita kumpulkan data didasarkan atas teks anekdot Wortel Ratu Atut dan gambar ke-1. Di situ ada tabel, Ananda bisa lihat. Judulnya apa, terdapat dalam teks atau tidak, silahkan diceklis aja, gampang ya, itu mah. Partisipan atau tokohnya, siapa saja tokoh yang ada dalam teks tersebut. Nah, ada tidak? Silahkan Ananda checklist. Terus ditulis kalimat pembuktiannya apa. Dan kritikannya apa, kemudian menarik atau tidak. Nah, nyata atau tidak itu sifatnya di kehidupan kita. Selanjutnya, Ananda harus mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah Ananda selesai mengisi seluruh format, sekarang Ananda mengembangkan dan menyajikan hasil karya menggunakan bahasa sendiri. Bukan bahasa orang lain ya, tetapi bahasa kita sendiri. Dalam menentukan makna tersirat yang dikemukakan pada objek, tentu saja objek tersebut adalah
teks wortel Ratu Atut dan gambar ke-1. Jadi yang Ratu Atut itu makna tersiratnya apa? Silahkan Ananda ceritakan dengan bahasa sendiri. Yang kedua, komik strip tersebut. Nah, silahkan Ananda tuliskan dengan bahasa sendiri ya, makna tersiratnya apa. Selanjutnya, Ananda diajak untuk menganalisis. Bacalah teks anekdot berjudul Wortel Ratu Atut dengan saksama, kemudian tuangkan jawaban Ananda pada format pengidentifikasian isi dan struktur teks anekdot. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, formatnya seperti itu sama ya. Ada paragraf, inti isi, dan strukturnya apa dituliskan. Nah, yang terakhir, sebelum Ananda mengemukakan hal-hal berikut, ceklah terlebih dahulu rumusan pertanyaan yang sudah Ananda buat pada langkah kedua tadi. Mengajukan pertanyaan, apakah seluruhnya sudah terjawab? Jika sudah dilakukan pengecekan, tuliskanlah temuan Ananda berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, fungsi komunikatif teks anekdot adalah untuk apa? Silahkan Ananda tuliskan ya. Dan yang kedua, lokasi sosial teks anekdot adalah ada di mana saja? Tadi sudah dijawab ya. Yang ketiga, unsur utama teks anekdot. Ada apa saja unsurnya? Yang keempat, struktur teks anekdot. Ada struktur apa saja bagian-bagiannya? Silahkan dituliskan. Dan yang kelima, karakteristik kebahasaan teks anekdot. Ada apa saja karakteristik kebahasaannya? Silahkan Ananda isi sesuai dengan pemahaman Ananda. Baik. Nah, sekarang kita ingat kembali. Jadi menurut Ananda, apa sih simpulannya pembelajaran kita kali ini? Halo? Ananda, ada yang tahu? Ada yang masih ingat dari tadi kita ngapain aja? Bagaimana cara Belajar kita teks anekdot. mereproduksi Betul. teks anekdot? Iya, mengidentifikasi Andri ya. Iya, Lendi, betul jawabannya. Hadijah juga pintar semuanya. Jadi, sebagian besar sudah memahami ya, bagaimana konsep dasar mengidentifikasi teks anekdot dan apa teknik-teknik dalam mengidentifikasi teks anekdot. Iya. Itu adalah yang sudah kita pelajari ya. Alhamdulillah, sebagian besar sudah memahami ya, anak-anak. Nah, tadi sudah. Nah, evaluasi pembelajaran kita adalah penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Nanti juga ada soal objektif, berisi soal yang bisa kalian jawab. Nah, pesan dari Ibu untuk pertemuan selanjutnya, Ananda jangan lupa membaca materi untuk mereproduksi teks anekdot. Kalau ini mengidentifikasi, pertemuan selanjutnya bersama Ibu insya Allah kita akan apa? Mereproduksi. Mereproduksi. Berbeda ya antara mengidentifikasi dan mereproduksi. Iya. Jangan lupa membaca materi untuk mereproduksi teks anekdot yang sudah Ibu bagikan di GCR untuk pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, terima kasih Ananda. Bel sudah berbunyi? Sudah, Bu. Sudah, Bu, iya, dari tadi, Bu. saatnya. Aduh, maafkan ya, telat berapa menit. Saatnya Ibu menutup pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, yang bisa kalian pakai di kemudian hari ya. Ya, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu sudahi pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saripah. Baik, kita lanjut saja ke komentar, yaitu Bu Hadijah dan Bu Rini. Silakan masing-masing diberi waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menanggapi penampilan Ibu Syarifah. Tadi Ibu Syarifah sudah menjelaskan sangat-sangat lengkap ya. Kalaupun siswanya kurang mengerti itu berarti siswanya tadi menghayal mungkin. Tapi hanya saja Ibu Syarifah berbicaranya terlalu cepat. Walaupun anak SMA kan kadang masih kalau terlalu cepat kan biasa, ini juga kadang kurang mengerti. Tapi yang lainnya lengkap sekali malah.
Terima kasih Bu Saripah. Ya, terima kasih Ibu Hadijah. Saya berpacu dengan jadwal. Jadi speednya dinaikin, Bu. Oh, iya Sambil iya lihat-lihat Ibu. jam, takutnya nanti kelebihan. Makasih Bu Hadijah sudah Iya menyimak. Ibu. Ya. Sama-sama Ibu. Silakan Bu Rini. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk menanggapi. Secara keseluruhan nih Bu Saripah, mengidentifikasi teks anekdot sudah terpenuhi dan terpenuhi struktur yang setelah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, di sini tadi Bu Saripah cuma kalau tidak salah tadi ada yang humor juga dikaji, tapi Bu Saripah di sini hanya memfokuskan kepada teks anekdot saja. Apakah tidak sebaiknya juga teks humor ini juga dimunculkan? Nah, itu menurut saya. Kemudian tadi ada beberapa kalimat yang pertama tadi saya tangkap seperti ini. Yang diucapkan penangkapan harus dibawa. Berarti kalau harus dibawa, berarti sebelumnya informasi disampaikan. Nah, sebaiknya penangkapan harus disediakan hari ini. Kan BBM sedang berlangsung. Kemudian ya tadi itu yang membedakan teks anekdot dengan teks humor belum terlihat, itu aja penambahannya. Kemudian strukturnya juga tadi struktur teks anekdot juga sudah jelas, tapi ya tadi terkendala karena kata Bu Saripah berburu dengan waktu. Mungkin itu kalau saya jadi siswanya juga agak bingung juga tadi dari di mana yang mana abstraksinya, yang mana agak jadi mungkin itu yang harus diperankan lagi dijelaskan lagi dengan pelan-pelan berbicaranya. Nah, mungkin itu saja Ibu. Kalau saya salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas tanggapannya. Ya, betul sekali berpacu dengan waktu 30 menit. Jadi harusnya tadi diulas ya teks humornya karena takut nggak cukup. Jadi tadi sangat selintas gitu diulasnya. Jadi tidak jelas. Dan untuk strukturnya tadi dikondisikan ceritanya siswa sudah memahami karena sudah membaca bahan ajar yang sudah di-share sebelumnya gitu. Dan masukan dari Ibu Rini ini akan menjadi perbaikan untuk saya nanti PPL. Terima kasih Bu Rini dan Bu Hadijah. Baik, terima kasih Bu Rini dan Bu Hadijah atas tanggapannya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Bu Saripah. Tadi kan ada pembagian kelompok itu. Mungkin memang iya kita di waktunya mepet, cuma ada baiknya ketika tampil tadi Ibu tampilkan satu hasil tugas siswanya gitu. Jadi walaupun itu cuman peer teaching, setidaknya kita guru-guru juga tahu bagaimana bentuk dari hasil kerja siswa kita. Gitu, Bu. Iya Bu, ya nanti mah ditampilkan ya hasil Iya. siswanya walaupun misalnya satu saja gitu ya Bu ya. Iya, walaupun cuma satu nggak apa-apa. Ya Bu, terima kasih Iya. Ibu masukannya. Iya, dan kemudian untuk guru lain yang akan tampil, mungkin sebaiknya kita kondisikan dulu teman kita, jadi kelasnya tidak banyak terdiam atau mikir gitu kan. Jadi seperti itu saja mungkin masukan dari saya. Baik, terima kasih Bu Saripah. Kita lanjutkan ke penampil berikutnya yaitu Bu Hendri Sapitri dengan observernya Bu Saferiana Dua Ega dan Del Fitri. Silakan Ibu Hendri.